Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah Jumat akramakumullah. Pertama-tama khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat akramakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu kebaikan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apakah perlombaan dalam hal duniawi mempunyai sisi baik? Tentu jawabannya punya. Dengan niat, tujuan, serta cara kita dalam menjalankannya sesuai dengan syariat. Seperti kita berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, jabatan dan kekuasaan dengan niat dan tujuan untuk kemaslahatan umat sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan cara mendapatkannya bukan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka hal tersebut diperbolehkan oleh agama. Dan perlu diketahui bersama bahwa orang-orang yang bergelimang harta, orang-orang yang bertabur jabatan dan kekuasaan, tidak menutup kemungkinan mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Karena zuhud bukan tentang apa yang melekat pada diri, tapi tentang hati yang tak berpaling selain pada Sang Ilahi. Hadirin jamaah Jumat akramakumullah, sebagai seorang santri sudah sepatutnya kita faham betul akan perintah fastabiqul khairat ini. Maka dalam pelaksanaannya khatib mengajak kepada kita semua untuk mencetuskan bersama-sama, mari kita mencetuskan era reformasi santri, era saat di mana santri harus berubah. Santri harus bertransformasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas pengetahuan umum sebagai upaya kita menuju santri yang tercemerlang dari yang dulunya terbelakang, menuju santri yang terunggul dari yang dulunya tertinggal, dan menuju santri yang update akan peradaban dari yang dulunya kudet akan perkembangan zaman. Maka seorang santri tidak melulu harus menjadi seorang ustadz, guru, kiai dan lain sebagainya. Harus ada juga santri yang menjadi seorang ilmuwan, matematikawan, kimiawan, fisikawan, sastrawan, sosiolog, ekonom, geolog dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah saatnya bagi kita sebagai santri untuk tidak melulu berkecimpung, untuk tidak melulu terlibat dalam hal-hal dalam urusan dunia, dalam urusan yang agamis, tetapi juga sudah seharusnya santri juga ikut terlibat, ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat non-keagamaan. Selain bertujuan untuk meningkatkan harkat martabat kita,
bahwa santri juga dapat diandalkan dalam hal-hal yang bersifat multikultural, juga sebagai sarana dakwah kita dan juga sebagai upaya kita untuk mengkanter masyarakat muslim awam dari paham-paham keislaman yang berseberangan dengan nilai-nilai keislaman Nusantara. Dan berbicara mengenai perselisihan kita dengan kaum sebelah, dengan kaum yang mempermasalahkan tentang tradisi kita, tentang bid'ah, tentang tahlilan, maulidan, selamat Natalan, toleransi dan lain sebagainya, sudah seharusnya mulai sekarang kita mengurangi fokus kita terhadap hal yang demikian. Kenapa? Karena memang hal tersebut tidak akan pernah berujung, dan hal tersebut akan semakin memperkeruh tali persaudaraan sesama muslim kita. Sudah saatnya kita lebih berfokus terhadap hal-hal yang lebih memajukan kemaslahatan umat. Seperti kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama bagaimana orang barat sudah ciptakan teknologi kecerdasan buatan, kita masih ribut soal selamat Natalan. Bagaimana orang barat sudah kembangkan mobil terbang, kita masih ribut ngurusin hidup orang. Dan bagaimana orang barat sudah semakin maju peradabannya, kita semakin maju kemundurannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu tanpa melihat latar belakang, entah itu agamanya, sukunya, rasnya, bahkan organisasinya sekalipun. Ketika mereka satu tujuan bersama kita, yaitu untuk memajukan peradaban bangsa dan agama, maka teman satu perjuanganlah kita. Dan kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Abuya Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj, bahwasanya al-Islamu laisa aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang akidah dan syariat semata. Wa innamal Islamu dinul ilmi was tsaqafah. Tetapi Islam juga adalah agama yang mengatur tentang pengetahuan dan kebudayaan. Wa dinul adabi wal hadarah, agama etika dan peradaban. Wa dinu tamadduni wal insaniyah, dan agama yang mengatur tentang kehidupan madani dan tentang kemanusiaan. Kemudian yang tak kalah penting untuk kita koreksi bersama dan perbaiki terhadap kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang santri, adalah tentang mau'idhah dakwah kita. Kenapa? Karena mau'idhah dakwah kita masih belum hasanah. Karena konsep hasanah itu tidak hanya menyangkut nilai baik dan buruk, tetapi juga benar salah dan indah dan tak indah. Dan metode dakwah kita masih banyak menggunakan dakwah mulut. Itu pun masih tidak enak didengar oleh telinga. Jangankan telinga orang non-muslim, oleh telinga kita sendiri saja masih sering tidak enak. Oleh karena itu, dakwah sudah seharusnya bukan hanya sebuah diksi, tapi juga sebuah aksi. Bukan hanya sebuah narasi, tapi juga sebuah kontribusi. Harus memberi, harus bukan hanya sekedar konteks agamanya, bukan hanya sekedar paham teks agamanya, tapi juga harus tahu problematikanya. Harus memberi solusi, bukan hanya menghukumi. Harus merayu, bukan memburu. Harus memahami, bukan mencekcoki. Harus bertahap, bukan melahap. Harus mencuri hati, bukan membuat ngeri. Karena orang yang merasa ngeri tidak punya kecenderungan lain selain melarikan diri. Kita sibuk mendakwahi para pelacur, preman, pencuri, tapi kita lupa memberi mereka solusi akan kesulitan hidup mereka yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut, sehingga dakwah kita hanya dianggap angin lalu bagi mereka. Juga berapa banyak orang Islam di daerah-daerah pedalaman sana, di daerah-daerah yang tertinggal, yang rela meninggalkan agamanya, yang rela murtad hanya demi sebungkus sembako, hanya demi sebuah harapan hidup layak yang diberikan oleh para misionaris kristenisasi. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kelemahan iman mereka, karena ini juga akibat dari keteledoran kita yang sekali lagi khotib tekankan, hanya sibuk mendakwahi, hanya sibuk menghukumi, tapi tanpa memberi solusi. Maka oleh karena itu,
Tujuan dari pencetusan era reformasi santri ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas berbagai aspek kehidupan santri, terkhusus dalam hal-hal yang bersifat keduniawian, yang tujuannya untuk kemaslahatan umat sebagai cara kita ikut andil dalam menyongsong kemajuan peradaban bangsa dan agama. Jamaah Jumat akramakumullah, kemudian kita juga menyadari bersama bahwa target yang tinggi, cita-cita yang luhur tidak semudah membalikan telapak tangan dalam pencapaiannya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh sebuah kutipan, bahwa kesalahan terbesar bukanlah ketika kita mempunyai target yang tinggi lalu kita gagal, tetapi ketika kita mempunyai target yang rendah dan kita berhasil. Seperti contoh, kita memiliki target yang tinggi yaitu mendapat nilai 100, tapi kemudian maka kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan nilai 100 itu. Tapi kemudian pada kenyataannya kita gagal, maka yang kita akan dapatkan yaitu paling tidak nilai mendekatinya, anggap saja 90. Nah, ketika kita memiliki target yang rendah, yaitu anggap saja KKM nilai 70, maka usaha kita tidak akan sebesar usaha kita ketika ingin mendapatkan nilai 100. Maka ketika kita berhasil mendapat nilai 70, kita akan puas dengan nilai itu. Bukannya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, tetapi ketika kita mampu, ketika kita bisa untuk mendapatkan nilai 90, kenapa harus puas dengan nilai 70? Begitu pula dengan cita-cita kita. Ketika kita bercita-cita menjadi seorang CEO, presiden, konglomerat, dan ilmuwan, ketika kita gagal sekalipun, mungkin kita akan mendapatkan pencapaian yang mendekatinya, seperti kita menjadi seorang staf di perusahaan, menjadi wakil presiden, menjadi pengusaha kecil-kecilan. Nah, ketika kita memiliki target yang rendah, anggap saja menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru, menjadi seorang apapun itu, pedagang atau apapun itu, bukannya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang guru, tetapi ketika kita mampu untuk meraih posisi yang lebih tinggi daripada itu, kenapa kita harus puas dengan posisi yang rendah, yang tentu kemaslahatannya tidak lebih besar daripada kita mendapatkan posisi yang lebih tinggi? Maka reformasi santri ini adalah suatu hal mendesak demi agama dan bangsa yang semakin terdesak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bergerak agar bersama-sama pula kita memberi dampak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة